Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muda-muda bisa minta tolong mimbarnya dipindah dulu sebentar. Soalnya saya rada tingkah, Bu. Suka mencolot sana, suka mencolot ke sini. Nggak bisa diem ya. Yang ngapunten minta tolong taruh di belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita semua diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama hadir dalam acara yang mulia ini di pesantren yang namanya adalah nama yang kita idam-idamkan semuanya pengen masuk ke sana, Darussalam Ya'nil Jannah. Darussalam Ya'nil Jannah. Tempat keselamatan itu adalah surga. Dan memang betul pesantren itu surga bagi orang yang yakin dan yang mengerti. Karena dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, idza marartum biryadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka hendaknya kalian, farta'u itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia susah. Saya pekerjaan penulis dan penerjemah. Kalau menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia, satu kata yang pas itu belum ada. Satu kata yang pas untuk farta'u itu enggak ketemu. Karena kalau farta'u itu diartikan misal kita bawa kambing ke satu tanah lapang, kambing itu kemudian kita biarkan untuk meladang di sana, merumput di sana, makan dan istirahat. Itu artinya farta'u. Lalu terjemahannya apa kira-kira? Susah kan? Iya, susah. Jadi kalau diterjemahkan ya panjang lebar. Hendaknya jika kalian melewati taman surga, hendaknya kalian mampir dan nikmati taman surga itu. Hendaknya kalian mampir dan nikmati taman surga itu. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Duhai Rasulullah, apakah taman surga itu? Maka Rasul menjawab, "Hilakudz dzikir, majalisul ilm." Taman surga itu adalah halaqah-halaqah zikir, lingkaran-lingkaran orang yang duduk berzikir. Taman surga itu adalah majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Dan pesantren di situ setiap hari kumpul untuk zikir. Di situ tiap hari kumpul untuk mencari ilmu. Jadi memang pesantren itu betul-betul riyadul jannah, taman surga. Makanya ketika disampaikan taman surga, jika kalian melewati taman surga mampirlah. Saat itu para sahabat pun keheranan, kok di dunia ada taman surga. Sahabat tentu pengen sekali mampir. Sahabat tentu pengen sekali untuk bermain-main di taman surga. Makanya mereka dengan antusias, dengan semangat tanya, apa itu taman surga? Duhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab Rasul, majelis ilmu, majelis zikir. Makanya sahabat paling senang itu duduk zikiran, duduk cari ilmu. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Pertama-tama kenalan dulu boleh enggak nih? Masa tahu-tahu ceramah gitu ya Pak ya? Tadi yang mewakili Bapak Bupati kelihatannya calon bupati ini. Insyaallah cocok posturnya, badannya, suaranya, pembawaannya Pak. Nyalon aja Pak nanti Pak. Insyaallah. Ini saya ngomong apa adanya. Kelihatan dedeknya udah dapat ya. Ya, dedeknya udah dapat. Selebihnya nasib. Ya, selebihnya nasib. Alhamdulillah bagus. Seakan-akan bupatinya ada di sini. Ya, seakan-akan bupatinya ada di sini dan amanatnya dijalankan dengan baik. Bahkan saya bawakan secara utuh, itu kan amanat, jadi harus disampaikan. Nama saya itu sebetulnya Naufal, sebetulnya. Ya, cuman ketika saya lahir tahun 75, insya Allah hari Rebu kalau menurut tanggalannya ulang tahun saya 27 Juli, tapi itu salah. Yang betul saya lahir 24 Juli. Jadi nanti ini jam 12 malam lewat berapa? 1 detik ya. Itu hari ulang tahun saya. Jadi ceramahnya sampai jam 12 lebih aja. Tapi yang 24
24 Juli ini sedikit sekali orang yang tahu. Orang yang tahu saya lahir 27 Juli. Kenapa? Waktu saya lahir di rumah sakit di mana saya dilahirkan, biasa tempo dulu itu pencatatan kelahiran tidak serapi sekarang. Ya, tidak serapi sekarang. Nah, yang disuruh nulis tanggal lahir, yang ditulis tanggal keluar dari rumah sakit. Ya, lahir tanggal 24, kalau dulu kan biasa di rumah sakit sampai 3 hari, itu kan biasa. Sekarang lahir pagi, sore pulang. Ya, sekarang kan seperti itu, atau lahir pagi, besok pagi udah pulang. Nah, tanggal 24 saya lahir, 27 baru pulang dari rumah sakit, tanggal 27 itu yang ditulis. Orang tua saya ngasih nama saya Naufal, sama pencatat kelahiran ditulisnya Novel. Kenapa? Mungkin waktu itu ayah saya mau nulisnya Noval gitu ya, dengan A, N-O-V-A-L begitu. Tapi kemudian pencatat kelahiran mau tulis A keliru E, jadinya N-O-V-E-L, Novel. Tentunya artinya sangat jauh berbeda. Kalau di kamus itu salah satu arti novel adalah pria yang tampan. Salah satunya, tapi ada juga mengatakan novel itu serigala, menakutkan ya, dan lain sebagainya. Nah, usia insya Allah nanti malam kalau nyampe, walaupun sekarang berdiri di sini kita kan nggak tahu nyampe atau tidak. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhid kita seperti itu, kita tidak tahu bisa ngelangkah kaki kan ke depan apa enggak. Seorang yang merasa saya bisa melangkahkan kaki ke depan tanpa izin Allah, maka udah kufur. Dia sudah kufur. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi 1 detik ke depan, setengah detik, 1/1000 detik, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Ya insya Allah harapannya kita semua panjang umur insya Allah ya. Sehat walafiat fi taatillah, insya Allah demikian. Nah, kerjaan tulis menulis, karena nama diberikan pencatat kelahiran itu novel, akhirnya saya jadi suka baca buku, akhirnya jadi suka nulis, akhirnya jadi penulis dan penerjemah. Ya belum banyak yang saya terjemahkan, saya tulis belum banyak. Kalau dari tahun 97 sampai sekarang mungkin baru di atas 35 buku, mungkin belum banyak. Pengennya bisa ribuan ya, bisa ribuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yuk ngaji bareng, nyantai. Tapi saya di sini niatnya belajar. Belajarnya bagaimana? Bagi seorang penuntut ilmu itu ada satu prinsip yang menarik, ada namanya belajar dengan mengajar. Dengan mengajar sebetulnya dia sedang belajar. Belajarnya apa? Belajar untuk mencari pemahaman dari apa yang diajarkan. Sebab dalam sebuah hadis disebutkan, ya barang siapa mengamalkan ilmu yang dia pelajari, yang dia miliki, mana amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang kama qala sallallahu, siapa mengamalkan ilmu yang dia miliki, maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang belum dia miliki. Jadi salah satu jaring untuk menjaring ilmu laduni, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, pengarang Maulid Simtud Durar, yang mungkin panjenengan sedaya sudah tidak asing lagi, biasa disebut Maulid Habsyi. Ya, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, beliau berkata dalam nasihatnya, aku tidak menemukan syabagatan, suatu jaring yang lebih hebat untuk menjaring ilmu laduni seperti berdakwah di jalan Allah Ta'ala, dengan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang umum, orang-orang yang belum mengerti, orang-orang yang belum paham. Dengan menyampaikan itu jaring untuk menjaring ilmu laduni. Makanya saya kalau disuruh ceramah saya senang. Kenapa senang? Walaupun saya belum mengamalkan isinya. Ya, tapi menyampaikan itu bagian dari pengamalan. Dengan menyampaikan Allah akan berikan kepada saya warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan kepada orang tersebut ilmu yang belum dia ketahui. Dan hebatnya ilmu ini bukan dari guru, ilmu ini bukan dari manusia, warathahullah, langsung dari Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan dari sisinya ilmu dari Allah Ta'ala. Menarik enggak yang seperti itu? Ini para santri, makanya kalau disuruh ceramah jangan takut keder, enggak berani. Pantang bagi seorang penuntut ilmu disuruh sesuatu mengatakan saya tidak bisa. Dalam kamus kita tidak boleh mengatakan saya tidak bisa, dibuang kata saya tidak bisa. Jangan sampai ada kata saya tidak bisa. Karena kata saya tidak bisa itu penyakit yang paling membahayakan untuk menuntut ilmu. Saya tidak bisa dibuang. Yang ada insya Allah saya bisa. Insya Allah saya bisa. Betul enggak Bu?
Ibu bisa masak lontong enggak, Bu? Bisa? Gado-gado? Bisa. Yang belum bisa apa? Enggak ada. Semua insya Allah bisa. Caranya bagaimana? Biar bisa. Kalau enggak tahu, berani belajar dan berani mencoba. Begitu pula para santri, kita semua ini. Kalau enggak tahu, berani bertanya, berani belajar, kemudian berani mencoba. Terus seperti itu. Akhirnya nanti bisa menjadi orang yang bisa dengan izin Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena ini di pesantren, hawanya juga enak. Ini pesantren enak, Pak. Tadi saya begitu masuk, Masya Allah, ini kerasan di sini. Enak. Kenapa? Dekat sawah. Betul enggak? Dekat sawah. Hiruk pikuknya kota itu berkurang jauh di sini. Yang kedua, pesantrennya hijau. Bukan cuma dekat sawah, di dalam pesantrennya juga hijau. Saya lihat ini ruang untuk belajar ya, di belakang saya ruang belajar, betul tuh. Ruang untuk belajar. Di depan ruang belajarnya tanaman hijau-hijau semua. Mengingatkan saya dengan metode yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini metode ini yang make sayangnya orang barat. Ya, yang make sayangnya orang barat. Umat Islam justru kurang memakainya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya lihat jam dulu sebentar. Nanti takut kalau lebih dari jam 12 sampai jam 1 kebablasan ya. Nah, ini sekarang jam 11 kurang seperempat. Insya Allah jam 12 lebih 1 detik selesai. Setuju? Setuju ya Bu ya? Iya, jam 12 lebih 1 detik selesai. Insya Allah. Kan nggak ngerti nanti nyampe atau enggak ngerti. Yang tahu cuman Allah. Iya. Metode yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, metode ini justru orang-orang barat yang mengamalkan dan jarang pesantren yang memakai. Jarang pesantren yang memakai. Ini kalau dipakai di pesantren, sebuah tren yang luar biasa. Tapi yang pakai orang barat, umat Islam jarang yang pakai. Aneh enggak, Bu? Bu, ini pada tidur apa? Enggak kan ya? Kadang ada orang itu belajarkan syaratnya nomor 1. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lahum wala takunil khamis fatahlik au kama qala sallallahu. Jadilah engkau orang yang alim. Tuh, kita ini kalau punya anak, punya diri kita sendiri, keluarga, punya teman, kasih semangat. Kun aliman. Jadi itu semangatnya orang yang alim. Jangan jadi orang yang biasa-biasa. Semangat nomor 1 itu. Tapi jadi orang alim kan gak gampang. Nanti kita bahas. Au muta'alliman, atau menjadi orang yang suka menuntut ilmu, ternyata enggak gampang. Au mustami'an, au menjadi pendengar, ternyata enggak gampang. Banyak orang yang duduk diam tapi enggak mendengarkan, ngelamun. Ada yang duduk diam tapi tidur. Ada yang duduk diam termenung tapi SMS-an. Ada yang kelihatannya duduk diam khusyuk, ternyata lagi buat status di Facebook. Ya kan? Susah. Gak bisa jadi mustami, di depan televisi gak bisa, depan radio tidak bisa, hadir majelis juga tidak bisa. Muhibban lahum, minimal jadi pecinta mereka. Nah, pecinta apa? Nanti kita bahas ya. Wala takunil khamis, jangan jadi yang nomor 5 fatahlik, kamu nanti akan binasa. Jadi orang alim enggak, menuntut ilmu tidak, dengarkan pengajian juga tidak, ya. Mencintai mereka dengan memberikan dana, sumbangan, dengan memberikan tenaga, pikiran, ya juga tidak. Jadi yang kelima, apakah yang kelima? Kebalikan semua itu, yaitu menjadi orang yang membenci mereka. Menjadi orang yang tidak suka kepada orang alim, menjadi orang yang tidak suka pada penuntut ilmu, menjadi orang yang tidak suka pada orang yang suka ngaji, menjadi orang yang tidak suka pada orang yang suka membantu orang yang menuntut ilmu. Orang yang seperti itu enggak usah kita gubris, karena langsung janji dari Nabi Muhammad SAW, fatahlik, maka kamu akan binasa. Dan pasti orang yang seperti itu binasa hidupnya, tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, pasti seperti itu. Ini kira-kira metodenya Rasul perlu disampaikan enggak tadi yang saya sampaikan di awal? Penasaran enggak? Penasaran? Rasulullah SAW begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, coba dibaca sejarah Sirah Nabawiyah. Di situ
Bu, maaf Bu, saya pakai tongkat Bu ya. Bukan karena saya tua. Ya, bukan karena saya tua, tapi biar agak keren. Ya, sunnah apa? Aso ini kan ya, megang tongkat itu sunnah. Terkadang saya pakai, terkadang tidak saya pakai. Lihat-lihat tempatnya. Kalau tempatnya enak di hati begini saya pakai itu. Jadi biar hati saya lebih enak. Niat untuk ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu nanti kalau di jalan ketemu orang yang macam-macam ya Bu ya sama Islam. Iya, kita kasih tongkat biar jalannya benar. Paham ya Bu? Yang macam-macam. Insya Allah tidak ada yang macam-macam. Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Coba lihat dakwahnya Rasul. Begitu dari Mekah ke Madinah dakwahnya apa? Rasulullah enggak ngajarkan macam-macam. Rasulullah itu cuma menyampaikan tiga hal. Ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa salli billail wa nas niyam, tadkhulul jannah bis salam. Ayuhan nas, duhai umat manusia, wahai warga Madinah, wahai teman-temanku, wahai sahabat-sahabatku, saudara-saudara sekalian, afsus salam, tebarkanlah ucapan salam. Ya, yang kedua, apa kata Rasul? At'imut ta'am, berilah makan kepada sesama kalian. Dan yang ketiga, washolli billail wan nas niyam, salat malam saat manusia terlelap dalam tidurnya, maka kalian akan masuk ke dalam surga. Tadkhulul jannah bis salam, dengan ucapan salam, dengan sambutan salam dari para malaikat. Salamun qaulam mir rabbir rahim, akan dapat ucapan salam yang seperti itu dari para malaikat. Nah, Rasul menyampaikan kajian-kajiannya selama di kota Madinah saat itu. Kalau kita baca sejarah, Rasul mengajarnya di perkebunan. Rasul mengajarnya di perkebunan, bukan di ruangan tertutup, tapi di perkebunan. Bahkan di kebun-kebun itu ada mata air. Rasul duduk dekat mata air, di pohon korma, di bawah pohon korma, di perkebunan korma, mengajar kepada para sahabat. Lah inilah metode yang disebutkan metode outbound. Ya, ngajarnya itu enggak di dalam ruang, tapi di luar ruang. Lah di sini kan udah banyak pohon-pohon. Sesekali dibuat majelisnya, digelar karpet di bawah, di dekat pohon gitu ya. Kemudian ngajar nahwu di situ. Wah, nyenengkan tuh, seneng luar biasa. Enak, udaranya seger ya. Tidak harus belajar itu di ruangan, dan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, metode seperti ini justru orang barat yang menjalankan, orang-orang di luar Islam yang menjalankan. Kita yang muslim yang diajarkan Nabi jarang sekali yang mengajarkan seperti itu. Oh, alhamdulillah. Bu, baru nyebut at'imut ta'am langsung keluar minuman, Bu. Ya. Depan banyak tuh makanan, semua sudah lengkap. Saya tadi baru nyampe jam 10 kurang 10. Ya, berangkat dari rumah jam 4 lebih. Karena ditahan sama anak, enggak boleh pergi. Abu ya dakwah terus, Lombok enggak usah dakwah gitu, karena tiap hari saya keluar terus gitu ya. Anak saya umurnya baru 4 tahun sama 1 tahun, sehingga baru bisa keluar dari rumah jam 4 lebih dikit. Ya, tadi di jalan istirahat sebentar kurang lebih setengah jam, langsung berangkat di sini, sampai di sini ganti pakaian, ditawari makan malam. Saya bilang makan malam nanti setelah nyampaikan tugas. Tugas selesai baru makan. Kalau tugas belum selesai tidak makan. Setuju, Bu? Kok senyum semua? Hah? Tugas duluan, makan nanti. Ya, tugas duluan, makan nanti. Kalau minum boleh. Kalau minum boleh. Kalau makan nanti. Karena saya ngomong yang hadir udah nunggu dari tadi. Nanti kelamaan makan yang gak enak ya. Karena apa? Tergesa-gesa. Yang hadir juga nanti waktunya tersita, terlalu lama nunggu. Prinsip saya gitu, pokoknya tugas diselesaikan, baru urusan perut sendiri nanti. Minimal kalau semaput kan banyak yang gotong. Ya Bu ya? Ya, tapi insya Allah nggak sampai pingsan. Cuman masalah perut aja kok. Masa anak muda, orang tua, umat Islam biasa dilatih puasa, masa urusan perut kebingungan. Kita kena salak satu udah kenyang. Ya, kena salak satu udah kenyang. Air putih, kopi itu udah buat kenyang. Makanya jadi santri jangan cengengan. Masa santri kemudian dikit-dikit lapar, dikit-dikit
lapar, dikit-dikit lapar ya, cari makan yang enak dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, metode Nabi Muhammad SAW sederhana. Sampaikan ilmu itu dengan cara yang santun. Afsus salam at'imu ta'am. Dua hal ini dikedepankan dari wasalli bilal wa nas niyam. Salat itu dikebelakangkan. Nomor satu, tebarkan salam. Ya kan? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian semua, sesama kalian semua. Ucapkan salam kepada yang kalian kenal maupun yang tidak kalian kenal. Ajaran yang satu ini udah dilupakan umat Islam. Sejujurnya benar udah dilupakan umat Islam. Kalau ketemu, ya Pak, gimana kabarnya Pak? Baik Pak, salamnya mana? Benar atau benar? Ya kan? Joe. Wah Joe, panggil namanya langsung. Anton. Gimana Ton kabarmu Ton? Salamnya mana? Benar atau benar? Sebetulnya kita ketemu kan, Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Wah asyik itu. Itu Assalamualaikum nih doa yang luar biasa, jangan disepelekan tuh. Assalamualaikum, semua orang minta itu. Orang hidup tuh cuma minta apa? Selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Selamat di rumah tangga, selamat di pekerjaan. Betul, selamat di jalan, selamat di rumah. Selamat itu inti dari kehidupan, selamat. Makanya